Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara, Jemaat GPIB Sejahtera yang menyaksikan siaran ini. Kita kembali berjumpa di malam hari ini dalam ibadah keluarga. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih hari-hari kami yang kami lalui, kami tetap merasakan bimbingan dan perlindungan tangan kasih yang begitu kuat menyertai dan membimbing kami. Saatnya kami akan menghayati persekutuan bersama keluarga, terlebih lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Dan Tuhan juga dengan kekuatan kuasa-Mu menuntun kami sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Sehingga kami tetap setia bukan saja dalam mendengarkan pengajaran Tuhan tetapi juga menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara, selamat malam. Shalom. Tema dari renungan kita di malam hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat, menghargai hidup. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini kalau kita bisa perhatikan terbagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 itu masih kelanjutan dari kitab Kejadian pasal 1. Sedangkan ayat 4 sampai dengan ayat 7 itu bercerita dari versi yang lain dari versi Kejadian pasal 1. Saudara-saudara, memang kalau kita membaca Alkitab ada dua versi kisah penciptaan ini. Ya, Kejadian pasal 1 secara terperinci, secara berurutan hari pertama seterusnya. Sampai hari ke-6 diciptakannya manusia dan hari ke-7 dikatakan Tuhan beristirahat.
Lalu Tuhan menguduskannya hari ketujuh. Saudara-saudara, jadi ada dua cerita di sana. Yang pertama, bagaimana Tuhan menciptakan hari perhentian. Hari di mana Tuhan juga beristirahat dari semua karya. Yang kedua, bercerita tentang penciptaan manusia dengan versi yang lain. Dari debu tanah. Saudara-saudara, mari kita perhatikan satu demi satu. Di dalam bacaan yang tadi saya uraikan secara perlahan-lahan dari ayat 1 sampai 3 mengisahkan pada bagian akhir kisah penciptaan. Ternyata Tuhan belum selesai untuk menciptakan dan belum selesai untuk menetapkan dari seluruh ciptaan itu. Kita bisa lihat begitu rotasi siklusnya. Kerja satu hari pertama terus, dan Tuhan juga menetapkan yang namanya hari perhentian. Kita mengenalnya dengan istilah Sabat. Sabat itu bisa hari Sabtu dalam perjanjian lama. Sabat juga bisa diartikan sebagai hari perhentian. Hari Minggu itu artinya hari Ahad, hari pertama. Kalau kita mengikuti abjad dari bahasa Ibrani, ya, maka dia disebut sebagai hari pertama, hari Minggu. Makanya kalau saudara-saudara lihat kisah kebangkitan Yesus pada pagi hari pertama dan seterusnya. Jadi hari Minggu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menciptakan bumi, Allah juga menciptakan yang namanya hari beristirahat. Hari beristirahat di mana seluruh karya Tuhan sudah sempurna. Dan Tuhan menguduskan hari itu. Itu memberi makna buat saudara dan saya. Bahwa kita semua bisa melihat Allah pun menetapkan hari peristirahatan. Hari berhenti. Bukan sekedar berhenti. Manusia itu diciptakan lalu kemudian Allah memperlihatkan bagaimana Allah beraktivitas kerja. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau kita pakai ukuran waktu Indonesia, maka hari pertama disebut hari Senin. Dan hari ketujuh kita bilang hari Minggu. Dan saudara dan saya menguduskan bersama-sama bahwa kita melihat bahwa hari Minggu itu dikuduskan oleh Allah. Karena kita jadikan itu sebagai sabat perhentian. Di mana Tuhan mau kita menguduskan bersama-sama. Hari Minggu dari kata Mingos yang artinya Tuhan. Karena orang Kristen merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Makanya kita menguduskan dan bersama-sama. Dari hari Senin saudara dan saya beraktivitas terus setiap hari. Dari pagi sampai sore. Dan hari ketujuh Tuhan mengatakan Dia menguduskan pada hari ketujuh. Kita beristirahat, bukan berarti kita ini seperti robot yang kerja dengan segala kemampuan. Dan terus ada waktu kita untuk beristirahat. Waktu itu diberikan Tuhan kita. Hidup manusia. Ada waktu kerja, ada waktu untuk beristirahat. Saudara-saudara, poin yang kedua, bacaan hari ini berkisah tentang manusia. Adamah dari kata debu tanah. Makanya manusia pertama disebut Adam. Katanya dari bahasa Ibrani Adamah. Dari debu tanah. Dengan tapi begitu pada bagian kitab Kejadian pasal 2, saudara dan saya berjumpa dengan penciptaan manusia hanya dari debu dan tanah. Ada enggak keistimewaannya? Ada enggak dengan pasal 1? Pasal 1 diciptakanlah manusia menurut gambar dan rupa Allah sempurna. Tapi di pasal 2 ini memang dia berasal dari debu dan tanah, tapi kemudian dilengkapi kalimat yang berikutnya. Karena ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan
menghembuskan seperti dia meniup udara, nefes. Nefes bisa berarti ruah atau roh Allah, bisa juga udara. Jadi udara diberikan kepada manusia. Rohnya Allah diberikan kepada manusia. Sehingga manusia bukan menjadi sebuah, kalau kita lihat dibuat dari patung. Tidak. Tapi manusia dibuat dan diberikan hembusan napas. Dia menjadi makhluk hidup. Jadi kesetaraan dengan ciptaan pertama adalah roh Allah diberikan kepada manusia. Itu yang menunjukkan bahwa penciptaan pertama pasal 1 dengan pasal 2 memiliki bobot yang sama. Biar bagaimanapun manusia itu memang berasal dari debu dan tanah. Tapi dia memiliki keistimewaan karena roh Allah diberikan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bersama. Ya, Tuhan menciptakan dengan begitu sempurnanya alam ciptaan ini. Dia bukan saja menciptakan hari-hari kerja, tapi diingatkan buat kita semua, ada waktu untuk istirahat. Dan hari istirahat itu dikuduskan oleh Tuhan. Supaya kita datang memanfaatkan hari istirahat itu untuk menguduskan, atau kita datang bersama-sama supaya dikuduskan oleh Allah. Sehingga kita bisa hidup dan kita bisa berkarya kembali. Sama aja seperti kendaraan. Ada waktunya dia beristirahat, ada waktunya dia mesti masuk di isi bensin lagi, baru kemudian dia jalan lagi. Hidup kita seperti itu. Ada waktu kita untuk beristirahat supaya Tuhan mengisi kembali. Supaya tidak ada kejenuhan kita dalam bekerja. 1 minggu sudah bekerja dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu Tuhan mengisi kita kembali. Memberi kita semangat kembali untuk siap berkarya di minggu berikutnya. Itulah sebuah penghargaan hidup yang sudah Tuhan berikan. Sekarang bagaimana saudara dan saya memanfaatkan segala sesuatu yang sudah Tuhan tata sedemikian rapinya. Dengan tataan, dengan segala bentuk karya dan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, mari kita menghargai hidup. Menghargai hidup berarti kita bertanggung jawab terhadap hidup karunia Tuhan. Menghargai hidup berarti kita juga bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaan Tuhan. Karena kita ini cuma debu dan tanah. Tuhan masih memberi kita nafas, berarti kita harus memanfaatkan kesempatan untuk kita terus menghargai hidup ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saudara, Tuhan menempatkan saudara, Tuhan menciptakan saudara, Tuhan menghembuskan nafasnya buat saudara, supaya saudara menjadi makhluk yang hidup, yang terus bekerja, yang terus berkarya. Tapi ingat, ada waktunya untuk kita beristirahat dan memuliakan nama Tuhan. Maka kita juga melihat hidup kita siklusnya sedemikian. Ada waktu kerja, ada waktu istirahat untuk memuliakan Tuhan. Itulah kita yang selalu menghargai hidup yang diberikan Tuhan. Amin.